Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kali ini bersama Pak Roni kita akan lanjutkan pelajaran tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku di subtema 2 pembelajaran 3. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu di pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah peraturan tentang hewan, selanjutnya yaitu membuat ungkapan pemberitahuan, dan terakhir menghitung dan membandingkan banyak benda. Oke, langsung saja kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 64. Nah, yang pertama kita lakukan sekarang adalah ayo mengamati. Oke, kita lihat dulu gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar kebun binatang. Nah, bisakah kalian menyebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di sini? Pak, kita mulai dari yang ada di sini. Oke, kemudian yang di sini. Ini. Selanjutnya yang ini. Yang ini. Bagus. Yang ini satu lagi, dan terakhir yang di sini. Oke. Nah, selain hewan, di sini juga ada papan pemberitahuan yang berisi ungkapan atau kalimat pemberitahuan. Bisakah kalian membacanya? Coba kita lihat yang di sini. Tulisannya adalah oke, bagus. Selanjutnya yang di sini. Ya, jadi di sini ada dua ungkapan atau kalimat pemberitahuan. Oke, selanjutnya kita baca bersama teks yang ada di bawahnya yang berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Kita baca bersama-sama. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Nah, kita lanjutkan di halaman 65. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Baik, teksnya sampai di situ. Di sini kita bisa mengetahui bahwa di kebun binatang ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Bapak Guru kembalikan ke sini dulu. Misalnya, yang pertama di sini adalah Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Berarti kita tidak boleh sembarangan memberi makanan kepada hewan di kebun binatang. Selanjutnya, kita lihat di sini, Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Nah, kita juga tidak boleh mendekati atau menyentuh hewan di kebun binatang dengan sembarangan. Baik, kita lanjutkan di kegiatan selanjutnya, yaitu ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Oke, sekarang kita lihat dulu gambar yang tadi dan kita temukan ungkapan pemberitahuan yang ada di sana. Oke, ini Pak Guru besarkan lagi. Nah, seperti yang sudah kita amati tadi bahwa di sini ada dua ungkapan pemberitahuan. Yang satu ini, kemudian yang kedua adalah ini. Kalian bisa tulis di tempat yang sudah disediakan tadi. Nah, selain di teks tadi, di gambar, maksud Pak Guru, kita juga bisa menemukan kalimat pemberitahuan yang ada di teks seperti yang sudah Pak Guru sebutkan tadi bahwa yang pertama adalah dilarang
memberi makanan pada hewan. Kemudian yang kedua adalah dilarang mendekati hewan. Jadi kita bisa menuliskan 4 kalimat atau ungkapan pemberitahuan yang ada di gambar dan di teks. Oke, bisa kalian tulis di tempat yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita lihat di kegiatan selanjutnya. Nah, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, kita lihat pemberitahuan yang ada di sini, bunyinya pengunjung tidak diperkenankan, atau maksudnya tidak diperkenankan adalah tidak boleh atau tidak dibolehkan memberi makanan pada hewan. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, setelah membaca kalimat pemberitahuan ini, apa yang akan kamu lakukan? Berarti yang kamu lakukan adalah, bisa kita tulis seperti ini. Aku tidak akan memberi makanan pada hewan. Sekali lagi, aku tidak akan memberi makanan pada hewan. Oke, bagus. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 66. Nah, di sini ada satu lagi yang harus kita isi. Coba kita baca bersama-sama. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, nah ini bedanya dengan yang tadi. Yang tadi adalah apa yang akan kamu lakukan. Sekarang di sini apa yang akan kamu katakan. Misalnya kejadiannya ada bapak petugas kebun binatang yang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Maka kamu akan bisa berkata seperti ini, Pak Guru contohkan. Baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Pak Guru ulangi. Baik Pak, saya atau aku tidak akan mendekati kandang hewan. Ya, jika sudah kalian tulis, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Ayo bermain peran. Nah, perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Nah, sekarang karena kalian di rumah, kalian bisa meminta bantuan orang tua atau mungkin kakak yang ada di rumah untuk bermain peran. Kalian bisa pilih peran menjadi Udin atau menjadi Siti. Ya, silahkan kalian lakukan bermain peran ini bersama orang tua atau kakak di rumah. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi beberapa bagian yang ada di sini. Ayo berlatih berdasarkan permainan peran yang sudah kalian lakukan tadi. Oke. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan oleh Siti. Jadi Siti tadi menceritakan aturan merawat kelinci kepada Udin. Nah, kalian bisa cari lagi apa yang diceritakan oleh Siti. Coba kita lihat dari pertama. Nah, di sini yang pertama adalah, perhatikan di sini, kata petugas kebun binatang tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Nah, berarti aturan yang pertama adalah tidak boleh memberi makanan sembarangan. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Berarti aturan yang kedua adalah harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, itu bisa kalian tulis di tempat yang sudah disediakan. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 68. Nah, di sini
kalian juga diminta untuk mempresentasikan atau menyampaikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu sendiri. Sampaikan di depan teman-temanmu. Nah, di sini kalian bisa membacakan lagi atau menyampaikan lagi yang sudah kalian tulis tadi kepada orang tua di rumah. Oke, selanjutnya kita akan baca bersama-sama teks yang ada di sini sebelum nanti kita berlatih untuk menghitung dan membandingkan papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di sini. Kita hitung ada berapa hewan yang ada di kandang singa, di kandang unta, di kandang monyet, di kandang gajah, dan di kandang jerapah. Manakah hewan yang lebih banyak? Oke, tentu saja yang ada di kandang jerapah dan gajah. Baik, kita lanjutkan lagi ke halaman 69. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Nah, di sini juga ada beberapa kandang, yaitu kandang beruang, harimau, dan burung. Baik, kita baca bersama-sama teks yang ada di bawahnya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan latihan atau mengisi latihan yang ada di sini. Perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Oke. Dari sini kita lihat sekilas dulu manakah hewan yang paling banyak berdasarkan gambar yang ada di sini. Oke, tentu saja yang kita lihat di sini adalah gambar yang paling banyak, hewan yang paling banyak adalah ikan. Nah, kita lihat jumlahnya juga. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Oke, sekarang silahkan kalian isi sesuai dengan jawaban yang benar. Hewan yang paling banyak adalah mana yang paling banyak, kemudian hewan yang paling sedikit adalah, ya kalian bisa tuliskan nama hewannya di sini ya, bukan angkanya, bukan jumlahnya, tetapi nama hewannya, karena yang ditanya adalah hewan yang paling banyak, hewan yang paling sedikit. Oke, selanjutnya titik-titik lebih banyak dari ulat. Maksudnya hewan apakah yang lebih banyak dari ulat? Kita lihat ulat ada 35, berarti hewan yang lebih banyak dari ulat adalah, oke, bagus. Kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya titik-titik lebih sedikit dari ulat. Maksudnya hewan apakah yang lebih sedikit dari ulat? Yang lebih sedikit dari ulat tentu saja adalah, ya, kupu-kupu. Kita bisa tulis di sini kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Oke, selanjutnya kita akan diminta mengurutkan hewan dari yang paling banyak. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah, berarti kalian tulis mana yang paling banyak, setelah itu apa, dan terakhir yang paling sedikit.
Kemudian yang terakhir, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah titik-titik dari yang paling sedikit, yang lebih banyak, dan yang paling banyak lagi. Oke. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan sendiri yang ada di soal nomor 2. Ini sama seperti tadi, kita lihat gambarnya, kemudian kalian isi sesuai dengan jawaban yang benar. Nomor 3 juga sama. Oke. Nomor 1, 2, dan 3. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 72. Nah, ini adalah ada tugas yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Sekarang kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka. Kita baca dulu bersama-sama dari angka yang pertama, yaitu 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Nah, sekarang yang pertama kita diminta menentukan bilangan yang paling banyak adalah, untuk menentukan bilangan yang paling banyak dari 10 bilangan ini, kita lihat dulu angka puluhannya atau yang menempati tempat puluhan. Ya, berarti kalau 82 puluhannya adalah 8. Bagus. Ini 7, ini 6, ini 6, dan seterusnya. Nah, kita lihat manakah yang puluhannya paling banyak. 8, 7, 6, ini 6, ini 7, 8, 7, 8 lagi, 7, dan terakhir ada 9. Berarti bilangan yang paling banyak adalah, mana yang puluhannya paling banyak, berarti otomatis itu adalah bilangan 91. Nah, kemudian selanjutnya untuk bilangan yang paling sedikit, caranya juga sama. Kita lihat manakah bilangan yang puluhannya paling sedikit. Tadi kita sudah lihat ada 8, 7, 6, dan 9. Berarti yang paling sedikit adalah yang puluhannya 6. Nah, tapi di sini ada 3 bilangan atau ada 2 bilangan yang puluhannya 6, yaitu 64 dan 67. Berarti ini kita pilih di antara 2 ini manakah yang paling sedikit. Sekarang satuannya berarti 7 atau 4. Berarti yang lebih sedikit, yang paling sedikit adalah 4. Berarti bilangan yang paling sedikit adalah 64. Ya, bagus. Silahkan kalian tulis di situ di tempat yang sudah ditentukan. Oke, sekarang yang selanjutnya kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang paling banyak. Oke, tadi kita sudah ketemu bilangan yang paling banyak, yaitu 91. Oke, ini Pak Guru tandai, silahkan kalian tulis di sini. Nah, selanjutnya setelah 91, berarti karena tidak ada lagi yang puluhannya 9, berarti kita memilih bilangan yang puluhannya 8. Oke, sekarang aku tandai di sini dulu 1, 2, 3. Nah, sekarang kita pilih, karena ini dari yang paling banyak, manakah yang paling banyak dari ketiga ini. Oke, berarti kita bisa tentukan, yaitu 88. Setelah itu 85. Setelah itu 82. Oke, kalian lanjutkan di sini. Berarti tadi di sini 91, 88, 85, 82. Sekarang setelah 80 berarti kita mundur lagi ke 70. 70 ada 4 di sini Pak Guru tandai dulu. 70. 1, 2, 3, 4.
Nah, kita lihat dari yang paling besar terlebih dahulu, 70, 73, 79, 76. Mana yang paling besar satuannya? Ya, kita mulai dari 79 berarti. 79, setelah itu mundur ke belakang 76, 73 dan 70. Baik, selanjutnya tinggal 2 yaitu 67 dan 64. Oke, itu dari urutan bilangan yang paling banyak. Nah, sekarang bisakah kalian mengurutkan dari bilangan yang paling sedikit? Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah, nah, silahkan kalian tulis sendiri. Jika ada kesulitan bisa meminta bantuan kepada orang tua atau mungkin juga kakak yang ada di rumah. Baik anak-anak, ya kita sudah sampai di akhir pembelajaran 3. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.